Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah yang saya muliakan, yang membangun masjid ini, Masya Allah, husnul khotimah, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah dilakukan selama hidupnya menjadi amal jariah yang bisa mempertemukan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat kakaknya yang sudah mendahului, kita doakan juga husnul khotimah, Masya Allah, dan suaminya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertemu nanti di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu gak takut mati kan? Nah, kita siang-siang ngomong agak-agak seru-seru aja ya. Nah, ibu-ibu takut mati tidak? Tidak. Mati sekarang? Enggak. Belum mau gitu. Nah, kira-kira kenapa sih yang membuat kita takut mati? Amal belum banyak. Takut dosa. Belum tobat. Tobat sih tobat, tapi kadang-kadang ya tobat kumat. Ya, tapi nggak apa-apa. Ibu-ibu, tidak ada satu manusia pun yang suci di muka bumi ini, termasuk saya. Makanya yang saya lakukan hari ini untuk tiba pun di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa saya di masa lalu, dan insya Allah di masa depan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ramadan ini kira-kira ibu-ibu amalan terbaiknya apa? Baca Al-Quran, zikir, sholat, sodakoh. Ada lagi? Taraweh, Masya Allah, betul. Tapi kira-kira di hati tuh masih ada yang gak enak gak sih? Ada. Masih ada gak senang sama orang? Ada. Masih ada kesel sama orang? Ada. Tapi itulah kita latihan. Latihannya di bulan Ramadan untuk nanti bisa bertemu dengan Allah. Yaitu apa latihannya? Latihan ngebersihin hati. Hati kita ini nih yang sulit mempertemukan kita dengan Allah. Karena apa? Karena kita kebanyakan mikir daripada zikir. Kalau lagi mikir udah pasti nggak zikir. Tapi kalau lagi zikir, mudah-mudahan mikirnya tuh mikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lagi zikir pun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah kok Bu Tuti sekarang kaya banget ya kayaknya. Ya Allah alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu betul gak? Ngelihat apa yang lewat. Mudah-mudahan kalau itu bukan menjadi gibah. Kadang-kadang lagi astagfirullah, lagi ngegibahin orang juga. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lah, alisnya ketebelan ya, coba liatin deh. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah lipstiknya tuh ya Allah. Masa ke masjid gitu sih ya astagfirullah, tapi lagi astagfirullah. Nah makanya Abu Ja'far radhiyallahu berkata, ada 3 orang, 3 golongan pembaca Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Orang yang baca Al-Quran karena pengen dikenal sebagai qori, penghafal Al-Quran. Pengen apa? Untuk disombongkan, dianggap sebagai manusia yang suci, dekat dengan Allah. Yang kedua adalah golongan mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak menjalankan hukum-hukumnya. Ada di sini ibu-ibu?
Ada, itu nggak apa-apa. Ini alhamdulillah nggak apa-apa. Saya pun begitu. Kadang-kadang pun saya tahu artinya, tetapi saya nggak menjalankan karena memang turunannya Nabi Adam pasti akan berbuat dosa. Ya udah tahu nggak boleh ngegerutu, ketemu macet, udah mau deket-deket waktu buka puasa nih, Masya Allah. Udah pengen banget buka puasa di rumah pakai macet tuh jalan. Pasti kadang-kadang secara manusia ada celetukan-celetukan yang sebenarnya nggak boleh. Tapi itulah kita manusia. Udah tahu udah nggak boleh ngeluh, harusnya nyanyi ya Fabi Ai ala irabbikum watukadziban ya. Tapi kalau hati lagi kesel kan nggak mudah. Nah, golongan kedua ini mudah-mudahan Allah kurangin jumlahnya ya. Mudah-mudahan kita baca Al-Quran, kita mengerti artinya dan kita menjalankan perintahnya. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran karena dia ingin menemui Allah. Ibu-ibu sekarang baca Al-Quran buat apa? Pahala biasanya, ya kan? Bertemu dengan Allah kah saat membaca? Kadang-kadang tidak. Malah kadang-kadang kita baca Al-Quran kok kerasa lama amat ya Allah. Dibuka tuh masih lama banget, kalau lagi yang hataman udah mulai gelisah. Ya Allah lama banget ya bacanya, lama banget ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masuk masjid, dapat imam. Allahu Akbar, rakaat pertama bacanya surat Al-Mulk. Aduh sampai selesai deh salah masuk masjid nih. Berarti apa? Kita itu gak menemukan kenikmatan dalam Al-Quran. Padahal kalau kita cinta sama orang, kita ketemu pengen lama-lama. Betul apa betul? Ingat gak jatuh cinta pertama kali? Nah, gak diizinin orang tua juga pasti lewat pintu belakang, betul? Nah, kalau udah ketemu udah gak mau pisah. Nah, tapi kita ngakunya cinta sama Allah. Kenapa kok selalu buru-buru? Sholatnya buru-buru, ngajinya buru-buru, zikirnya buru-buru. Karena apa? Karena sesungguhnya kita tidak bertemu dengan Allah. Kita hanya baca tapi kita nggak bertemu dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan Allah kita nggak mau pisah. Karena surga itu tempatnya kita, rumahnya kita. Ibu-ibu selalu rindu rumah kan? Pengennya pulang rumah bukan? Ya, kalau surga itu rumahnya kita, harusnya kita rindu pulang rumah. Tapi kok malah kita takut. Tapi nggak apa-apa. Itulah proses kehidupan. Karena Allah ingin agar supaya kita insya Allah betul-betul siap bertemu dengan Allah. Masuk dalam surganya yang kenikmatannya itu gak ada taranya, tidak ada bandingannya di dunia ini. Ibu-ibu pernah ngerasain bahagia, coba diekspresikan. Paling bahagia saat kapan? Saat menikah? Saat jatuh cinta? Saat kajian? Alhamdulillah ya, alhamdulillah mudah-mudahan ya. Katanya orang tuh kalau menikah tuh rasanya bahagia sekali. Tapi bahagianya di dunia itu ada waktunya. Pernikahan membawa kebahagiaan sampai tahun berapa ibu-ibu? 3 tahun awal itu indah-indahnya ya. Indah-indahnya mulai abis itu ketemu berantemnya. Makin tua makin berasa kayak sahabat, betul ya? Nah, tapi kalau surga nanti itu bahagianya itu bahagia terus. Gak akan ada kesedihan. Tapi itu kalau kita dimasukkan ke dalam golongan yang sebelah kanan. Masya Allah ibu-ibu, Ramadan ini kita latih. Latih biar hati bersih.
Ibu-ibu, Allah akan ada di kita, di hati kita. Kalau hati kita bersih. Kalau hati kita nggak bersih, Allah nggak mau datang. Kalaupun Allah mau datang, ketolak sama diri kita sendiri. Karena kitanya kurang yakin sama Allah. Ibu-ibu kita ini sebenarnya Allah jadikan kaya, Allah jadikan punya semuanya. Allah jadikan berkah, Allah jadikan nikmatnya sempurna. Kitanya sendiri yang selalu menolak itu dengan hati kita yang kotor. Berapa banyak kita membenci kepada orang sampai kita nggak mau ketemu orangnya. Berapa banyak di antara kita yang Ramadan, yang Idul Fitri, yang katanya minal aidin wal faizin, tapi cuman pas Idul Fitrinya. Besoknya kita mulai lagi nggak mau ketemu di pasar mulai cuek lagi. Iya saya maafin tapi saya nggak lupain. Astagfirullahaladzim, betul-betul. Padahal apa itulah sebenarnya yang akhirnya membuat hati kita ini kotor. Udah urusan maafin aja. Gak usah pakai koma-komanya. Kalau misalkan ibu-ibu pernah disakiti orang, ikhlaskan seperti nama masjid ini. Walaupun memang gak gampang. Mengikhlaskan kehilangan itu gak mudah ibu-ibu. Pasti berat ketika suami meninggal. Gak mungkin enggak. Tapi alhamdulillah dari kehilangan Allah ajarkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya gak punya apa-apa. Lahuma fis wa ma fil ard. Dan apa? Mangdalazi yazma'u indahu illa bi'izni. Berarti kita nggak punya apa-apa. Semua yang terjadi izinnya Allah. Saya kehilangan Mas Aji. Saya kehilangan kakak saya. Saya kehilangan semua kemewahan di dunia ini. Itu izinnya Allah. Pertamanya kalau ibu-ibu tanya ke saya nggak terima. Saya nggak terima dimasukkan ke dalam penjara. Saya nggak terima lihat kenapa keadilan seperti ini. Saya nggak terima melihat loh kok orang lain bisa dapat remisi, kok saya nggak dapat remisi. Saya nggak bisa terima kenapa saya harus ada di blok besar. Kenapa saya nggak ada di blok kecil. Kenapa saya harus digabung sama narkoba, pencurian, pembunuhan. Kenapa? Saya nggak terima. Tapi Allah mengatakan sabar. Allah mengatakan apa? Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang gak enak untukmu itu mungkin baik. Tapi apa yang enak itu mungkin gak baik. Ya yang enak-enak kan cenderung juga gak baik. Makan enak keterusan, baik apa baik? Enggak, ujung-ujungnya apa? Diabetes, kolesterol, asam urat, betul? Ya kan, ujungnya kalau udah darah tinggi marah-marah. Ujungnya apa? Stroke, enggak baik. Tapi yang Allah bilang yang enggak enak itu insya Allah baik. Ternyata yang gak enak semua di penjara Allah takdirkan. Sekarang ini nikmatnya hidup kita gak punya apa? Bawaan beban menyakiti orang. Ngambil hak orang. Ya Allah astagfirullah, saya selalu mohon ampun sama Allah. Jagonya makan yang haram tuh saya tuh dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Semoga Allah ampuni semua salah dan dosa saya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ngambil haknya orang. Karena kalau mau naik jabatan tuh biasanya ngegeser orang lain. Berapa banyak hati yang saya sakiti ketika saya tuh akhirnya naik jabatan. Berapa banyak orang-orang yang saya janjikan dan yang tidak saya tepati. Karena giliran mau nyalek dulu kan selalu gitu ya. Kalau nyalek kan coblos saya nanti, betul apa betul? Makanya ibu-ibu biar gak ngantuk, bedanya pilkada sama pilkabe. Ayo, bedanya pilkada sama pilkabe. Kalau pilkada, jadi
lupa. Pil KB, lupa jadi. Nah itu, karena kebanyakan janji palsu dulu. Iya, oh yang penting coblos dulu. Yang penting menang dulu. Udah gak mikirin. Udah ngebodoh-bodohin orang, iya. Oh nanti ini begini. Zaman dulu misalkan masih ada apa tuh money politik, ya kan kasih. Habis itu ditarik balik juga. Ya kan, astagfirullah. Ternyata yang baiknya ini yang Allah bilang. Memang gak enak di dalam penjara tapi baik untukmu. Paling gak kau gak janji palsu lagi. Paling gak kau insya Allah gak makan yang haram lagi. Yang baik apa tuh, paling enggak engkau tidak lagi makan haknya orang. Yang baiknya apa, paling enggak engkau tidak makan gaji buta. Karena seringnya saya dulu saya gak nunjuk orang lain, astagfirullah enggak. Kerapat-rapat, tanda tangan doang. Ya kan? Kunker, reses kemana-mana, astagfirullahalazim. Pergi ke luar negeri, belanja doang. Astagfirullah, makanya Allah bilang itu enggak baik. Tapi kan kau merasakan itu baik seperti dalam surat An-Naml ayat 4. Ya, nudibu birahmatina man nasya. Wala nudiubi. Ibu-ibu, assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nggak apa-apa. Yang tadi saya bacakan itu sebenarnya bukan An-Naml 4. Tapi saya berpikirnya, ibu-ibu udah hatam? Ada yang hafal juz 4? Belum, nggak apa-apa. Kan belajar, nggak apa-apa. Karena dalam Al-Quran nggak ada yang bilang harus dihafal. Ya, tapi yang penting ibu-ibu nikmati ketemu Allah dalam Al-Quran. Yang saya bacakan tadi itu adalah surat Yusuf ayat 56. Ya. Surat Yusuf ayat 56 itu mengatakan bahwa apa? Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Jadi ibu-ibu kalau datang ke sini yakin pahala kebaikan Allah akan ganjar. Nah alhamdulillah, masya Allah. Dan kalau misalkan saya itu dulu, karena surat An-Naml ayat 4 dan 5 ayat 4-nya dulu. Innaladina la yu'minuna fil akhirati sayyana lakum a'malakum fahum ya'mahun. Ketika orang diberikan rasa indah dalam kesesatan, dia merasa perbuatannya itu tuh oke-oke aja. Bohongin orang rasanya nikmat, tipu orang rasanya indah, curangin orang biasa-biasa aja, hianatin orang biasa-biasa aja. Betul? Coba ibu-ibu pernah dihianatin teman sendiri enggak? Pernah. Rasanya gimana dihianatin? Sakit. Tapi bagi si pengkhianat ini biasa-biasa aja. Dan kita nggak usah sedih. Karena dalam Al-Quran udah dituliskan. Orang-orang yang seperti itu tuh merasa indah perbuatannya yang dalam kesesatan. Jadi kita mau omongin juga ke dia nggak ada gunanya, ibu-ibu udah. Kalau ketemu orang-orang yang kayak begitu, kita maafkan, kita ikhlaskan, kita doakan. Nggak usah akhirnya kita jadi ikut berdosa. Karena surat Yusuf ayat 52 mengatakan wa annaulaha la yadi kaidal qainin. Allah enggak akan ridho sama orang-orang yang berkhianat dan yang tipu. Kira-kira kalau Allah enggak ridho, berkah enggak hidupnya? Enggak. Jadi udah bukan urusan kita bagi si hai penipu, hai pencurang, hai yang suka bodoh-bodohin orang, yang suka manfaatin orang. Ya kan, katakan kepada mereka semua, surat Yusuf ayat 52 ya. Tapi kita jangan benci, jangan kita bahasanya penipu ya, 52 ya Yusuf ya. Nah, itu kan sama aja kita berbuat dosa, menggurui dia, enggak, jangan begitu, itu enggak namanya enggak ikhlas. Kadang-kadang kita bilang ikhlas tapi nada kita enggak ikhlas. Saya ikhlas. Bener saya ikhlas kok disakitin, bener saya ikhlas banget saya disakitin, ya Allah ikhlas. Itulah gak ikhlasnya, dari nadanya itu udah menunjukkan ketidakikhlasan. Masya Allah,
Makanya mudah-mudahan kalau hari ini kita pernah disakiti, di bulan yang baik ini ayo kita maafkan. Kalau kita pernah dizolimi orang, maafkan. Ya, karena tugas kita bukan untuk membalas dendam. Tugas kita untuk bersyukur. Makanya Allah mengulanginya lagi sebanyak 31 kali. Fabi ala irabbikuma tukang ziba. Biar diulang-ulang, biar diulang-ulang. Kalau kita ketemu teman yang hianat, kitanya harusnya gak usah marah. Bersyukur Allah tampakkan pengkhianatannya. Betul apa betul? Kalau kita dicurangi, dipecundangi, ditipu, harusnya kita bersyukur. Paling nggak kita ditipunya nggak terlalu lama dan nggak terlalu banyak. Anggap aja itu adalah bagian harta yang harus kita bersihkan. Kalau kita itu patokannya cuman bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, hidup ini tuh jadi enak banget. Mudah-mudahan ibu-ibu ya di bulan yang suci ini kita belajar untuk memaafkan orang. Kita belajar untuk betul-betul memaafkan. Urusannya dia zolim ke kita nggak rugi. Karena apa? Satu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang yang kalau lagi dizolimi. Minta sama Allah. Minta banyak-banyak sama Allah. Insya Allah mustajab. Makanya kalau kita dizolimi harusnya kita mengatakan apa? Alhamdulillah. Langsung doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim saya pengen jadi kaya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim saya pengen dapat anak yang soleh-soleha. Langsung insya Allah. Tapi jangan balas dengan kemarahan. Dulu saya tuh tipenya tuh ngebalas orang bikin begini bikin orang begitu, namanya politik zaman dulu ya. Ternyata itu udah ibu-ibu hanya akan membawa ketidaktenangan dalam hidup. Udah ada yang maki-maki kita udah biarin gak apa-apa. Alhamdulillah ada yang hina kita gak apa-apa. Sekarang nih kemarin nih baca-baca ada yang bilang Angie miskin. Waduh Mbak Angie udah begini. Gak apa-apa alhamdulillah. Gak apa-apa. Karena apa? Allah melatih perasaan kita untuk tidak terganggu dengan omongan orang. Biarin aja. Dulu nih kalau ada yang ngomongin saya, 1 minggu gak bisa tidur-tidur. Ya kan gak mau mikirin itu orang kok tega banget ya Allah ya Rahman ya Rahim kok begitu ya. Padahal saya baik banget loh sama dia loh. Tuh kok giliran saya udah baikin dia kok dia balesnya sama, waduh saya ditikam dari belakang, betul apa betul? Nah dan apalagi bukan cuma sekarang ini kan modusnya enggak cuman mengkhianati kita. Tapi merusak hubungan keluarga, merusak hubungan kekerabatan alias adu domba. Akhirnya nih se-RT bisa berantem nih cuman gara-gara satu mulut. Yang akhirnya dibolak-balik. Ribet sendiri, astagfirullahaladzim. Udah yang begitu gak usah kita terlalu ambil pusing. Ayo kita pusingin hafalan Al-Quran kita. Ayo kita pusingin ibadah kita. Ayo kita pusingin zikir kita. Ayo kita pusingin ibadah kita. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu di bulan Ramadan ini sedekahnya setiap hari? Insya Allah. Ibu-ibu yakin dengan kemanfaatan sedekah? Apakah itu? Lah ibu-ibu katanya yakin, ditanya apa itu jadi diem ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Jam-jamnya emang udah jam-jam ini nih. Jam-jamnya fokus udah mulai agak antara ngantuk gitu kan. Dan lapar ya. Alhamdulillah. Kemanfaatan sedekah adalah menggugurkan dosa. Al-Baqarah 271. Alhamdulillah nggak apa-apa. Al-Baqarah 271. Ayo cepat-cepat lihat. Ayo cepat-cepat lihat. Intu badu sedakoti. Bismillah. Coba
Oh, bisa dibaca nggak apa-apa, Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu ya. Intu bedus sodakoti fani imahi. Ya, artinya apa? Kalau kita ini mau bersedekah ditampakkan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting niatnya bukan untuk riya dan sombong. Ditampakkan karena ingin agar supaya orang lain termotivasi untuk ikut sedekah. Jadi motivasinya untuk ngajak. Wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara. Ini saya jadi nggak bisa ngaji karena udah jam-jam segini nih ya kan. Ya. Fa'in, ada yang bisa terusin? Wa in tu'tuha wa in fuqara fa'ayahu wa khairul lakum. Bahwa nanti kalau misalkan kita sedekah, dosa-dosa kita diampuni. Siapa yang mau dosanya diampuni? Yang nggak unjuk tangan berarti udah nggak punya dosa. Siapa yang mau dosanya diampuni? Angkat tangan, malaikat lagi ada. Masya Allah di bulan suci ini ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka yang mengangkat tangan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Kalau tahu berdosa, enaknya Islam punya obatnya. Sedekah. Sedekah perbanyak agar supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang pengen jadi kaya? Angkat tangan tinggi-tinggi kalau perlu, Masya Allah. Siapa yang pengen jadi kaya? Iya, Alhamdulillah. Surat Al-Baqarah 261. Masya Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Fisabilillahi kama hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbu. Lanjutkan. Sumbulatim mi'atu hamba waula Uyadi yang ibu lihat mayasya wallahu sami'un alim, yang artinya apa? Baca Allah dengar, baca ya Allah, mudah-mudahan jadi pahala untuk bisa masukkan ibu-ibu ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Sedekah pertama tadi Al-Baqarah 271 mengatakan dosamu diampuni. Kemudian Allah janjikan apa? Sedekah 1 sama dengan 7 tangkai, 1 tangkainya 100 berarti 700. Berarti kalau kita kasih 1, Allah ganjarkan jadi 700. Investasi di mana yang seperti itu? Bunga bank sekarang berapa? Allah bilang sedekah, berarti kalau kita kasih 100 perak dapatnya berapa? 700.000. Betul? Kalau kita kasih 1 juta, 700 juta. Kita kasih 10 juta. Masalahnya ibu-ibu gak percaya kalau itu bakal jadi 700 kali lipat ganda. Makanya yang kita kasih selalu kepada Allah yang sisaan. Buka-buka dompet, cari yang paling kecil, warnanya apa? Abu-abu. Astagfirullahaladzim. Kalau udah nongol yang warna merah, pura-pura gak lihat. Kalau punya tabungan di bank 100 juta, 200.000, yang dikasih sedekahnya gak mungkin 100 jutanya. Yang dikasih 200.000-nya, betul? Karena kita gak yakin.
Nabi Musa alaihi salam dulu juga nggak pernah kepikiran bahwa apa? Laut akan terbelah. Tapi apa? Terjadi. Karena apa? Karena Nabi Musa yakin pertolongan Allah ada. Dan inilah yang saya maksudkan, ibu-ibu yakini Al-Quran yang dibaca. Kalau yakin, Masya Allah. Tadi dalam kajian saya sebelumnya, saya sebenarnya agak, kalau cerita ini tuh jadi sedih. 2 bulan yang lalu saya safari dakwah bersama sahabat dakwah Al-Mahira. Posisi pada saat itu, saya belum punya uang untuk bayar uang sekolahnya Kianu. Sebagai seorang ibu, saya pasti sedih. Karena udah ada tagihannya. Saya bilang sama Kianu, kalau misalkan sampai tanggalnya akhir pembayaran ini 31 Maret. Mami gak kekumpul duitnya, maafin. Tapi boleh ya pindah sekolah ke sekolah yang lebih murah. Tapi kalau Allah ridho dan berkenan, pasti Allah akan kasih. Dan dari hari ke hari saya jalani hidup saya dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan sanggupkan saya untuk bayar anak saya sekolah. Baru kemarin sebelum saya datang ke sini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Rob. Akhirnya saya bisa bayar uang sekolahnya Kian. Karena apa? Karena saya yakin Allah saya maha kaya. Allah cuman ngetes. Kamu yakin gak? Kalau saya ini Allah mau bisa membayar uang sekolah anakmu. Allah cuman pengen itu. Saya gak cari pinjaman kemana-mana. Saya jalani alhamdulillah. Bismillah dengan keyakinan bahwa Allah saya maha kaya. Dan apa? Di saat saya ini lagi mau bayar uang sekolahnya Kianu, udah mulai ngumpul dikit-dikit, ada saudara saya yang sakit diabetes. Minta tolong untuk beliin obat. Kalau dulu saya akan mentingin kepentingan saya. Saya nggak akan kasih duitnya ke orang. Karena saya belum berlebihan. Tapi ketika saya mentransfer uang kepada saudara saya yang satu sedang sakit diabetes, kedua dia juga nggak bisa bayar uang sekolah anaknya. Tapi duluan jatuh temponya tuh dia. Alhamdulillah saya niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi sedekah saya yang terbaik. Dan Allah ganjarkan hari ini. Kemarin tuh, Masya Allah. Luar biasa. Allah gak pernah ingkar janji. Masalahnya kitanya yang gak pernah yakin sama Allah. Makanya kalau hari ini ibu-ibu ada di sini dan diberi kesempatan untuk bersedekah. Ambil kesempatannya. Saya mohon maaf. Saya tidak ingin meminta-minta kepada ibu. Karena Allah saya terlalu kaya. Sahabat dakwah Al-Mahira juga insya Allah tidak datang untuk meminta-minta. Karena uangnya ibu-ibu tidak akan memberikan kemanfaatan buat kami. Tetapi hari ini, saat ini ajakan yang kami ingin berikan kepada ibu-ibu. Kalau merasa ingin diampuni dosa-dosanya. Kalau ingin kaya, kalau ingin hajat dikabul oleh Allah.
Kalau ingin masalah-masalah dapat solusi. Kalau ingin hartanya dibersihkan agar supaya nggak nyangkut haknya orang. Sedekah. Sedekahnya ini akan diperuntukkan untuk sahabat-sahabat kita yang di Palestina. Yang nanti mungkin pas saat buka puasa nggak tahu mau makan apa. Yang mungkin pas saat sahur juga nggak tahu mau makan apa. Insya Allah mudah-mudahan sahabat dakwah Al-Maira melalui Anas Foundation amanah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala yang terbaik buat ibu-ibu. Tapi sekali lagi, niat yang diperlukan. Niat, ibu-ibu, niat. Tanpa niat yang baik, sedekah seberapa banyak pun gak akan berpahala. Tapi niatkan. Sebenarnya Allah gak lihat jumlahnya. Allah lihat niatnya. Hari ini misalkan saya nggak punya uang 10 juta, saya nggak punya uang 5 juta, saya nggak punya uang 3 juta. Walaupun sebenarnya punya tapi nggak punya plot untuk sedekah. Tapi kalaupun misalkan kita niatkan, itu nggak akan mengurangi tabungan ibu-ibu hari ini. Karena Allah yang akan menyiapkan. Tapi itu harus dari hati yang paling bersih. Paling bersih. Saya niat, saya komitmen 5 juta walaupun hari ini nggak tahu duitnya ada di mana. Karena kan kalau sahabat Al-Maira sepengetahuan saya dia terserah mau bayar kapan. Artinya yang penting komitmen itu sebenarnya adalah ujian bagi kita. Seberapa besarnya hati kita ini mau sedekah, mau peduli. Ya, ibu-ibu ambil kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah ibu-ibu. Nambah-nambahin tabungan akhirat. Kalaupun tabungan dunianya berkurang, paling enggak tabungan akhiratnya juga enggak berkurang. Tapi kalau dengan sedekah, tabungan dunia berkurang, tabungan akhiratnya bertambah. Tapi kalau Allah kasih surat Al-Baqarah 261 tadi, tabungannya nggak kurang. Insya Allah nambah. Makanya pertanyaan tadi saya, ibu-ibu mau jadi kaya? Mau, nggak apa-apa. Ibu-ibu nggak usah malu-malu, semua orang pengen jadi kaya. Dan nggak haram di Islam. Yang haram itu kalau jadi kaya karena caranya ngambil haknya orang lain. Kalau caranya nggak halal, itu yang nggak boleh. Tapi orang Islam jadi kaya, yang akhirnya dia bisa pergunakan untuk ibadahnya, itu Masya Allah. Istrinya Nabi Muhammad SAW juga seorang pengusaha yang kaya. Alhamdulillah. Ayo sekarang siapa yang mau jadi kaya? Cepet-cepet harus. Iya kan? Masya Allah. Makanya bilang sama teman sebelahnya, ayo lihat teman sebelahnya, saya orang kaya. Nggak usah malu-malu, itu bukan sombong. Karena nanti ada terusannya. Saya orang kaya karena Allah saya maha kaya. Oke? Oke, bilang sama teman sebelahnya, insya Allah dijabah, Masya Allah. Kalau jadi kaya beneran ya ibu-ibu ya, jangan lupa Angelina Sondak loh. Ya, ini Ramadan keberapa nih ya kan? Alhamdulillah dapat rezeki, diam-diam nanti ya Allah, Alhamdulillah. Katakan ke teman sebelahnya, saya ini orang kaya. Karena Allah saya maha kaya. Oke, sekarang ibu-ibu sendiri, 1, 2, 3. Ibu-ibu gak usah ragu-ragu. Kaya itu kan gak cuma duit juga. Kaya itu adalah apa? Orang yang seneng hatinya. Ibu-ibu banyak orang kaya gak tenang hatinya. Banyak orang kaya gak bisa tidur. Banyak orang kaya gak bisa menikmati. Saya pernah ada dalam posisi itu, punya banyak, ya Allah masuk penjara. Gak bisa nikmatin kan?
Makanya ya udah kita ini kaya. Dan kenapa orang yang benar-benar kaya tidak Allah hadirkan di tempat ini untuk bersedekah? Coba ibu-ibu perhatikan, kenapa kok Allah milih saya? Mungkin dalam hati ibu-ibu, ya Allah tabungan aku tinggal 5 juta, entah kalau sedekah 5 juta nggak ada simpenan dong. Tapi kenapa Allah milih? Karena Allah pengen jadikan ibu-ibu kaya. Mana aminnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masya Allah, karena Allah pengen jadikan ibu-ibu kaya. Masya Allah, ibu-ibu ini harus, ibu-ibu kaya itu nggak dosa. Yang dosa itu kalau kita jadi kaya terus kita sombong. Kita jadi kaya kita nindes orang lain, nggak bantu orang lain. Kita jadi kaya terus kita jadi semena-mena sama orang lain. Itu yang nggak boleh. Dan itu haram. Tapi kalau misalkan alhamdulillah caranya benar, halal, jadi kaya nggak apa-apa. Masya Allah, dan kekayaannya digunakan untuk kayak ini nih. Bangun masjid, Masya Allah, ini luar biasa nih. Husnul khotimah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, sampai ada majelis taklim amalia, ya Masya Allah. Kalau ibu-ibu pasti udah dengar ceritanya kan ya. Udah tahu karena kan kompleks di sini ya. Masya Allah, itu luar biasa. Dari kehilangan jadi ibadah. Jarang orang yang diizinkan untuk menikmati fase tersebut. Mudah-mudahan kita terpilih ya untuk itu ya. Jadi balik lagi, mau jadi orang kaya enggak? Mau sedekah enggak? Benar. Sedekahnya yang terbaik atau? Enggak apa-apa ibu-ibu, latihan. Karena ketika orang meninggal, dia ingin dibangkitkan kembali hanya untuk apa? Agar hartanya dijual untuk disedekahkan. Tapi alih-alih dia balik, ya hartanya udah dinikmati oleh orang lain, ya Allah. Kalau ibu-ibu meninggal duluan, suaminya punya istri baru, berarti hartanya dinikmati oleh ikhlas. Lah itu. Nah, mendingan cari tabungan yang gak akan dicuri oleh orang. Yaitu tabungan akhirat. Sahabat dakwah Al-Mahira, saya undang untuk bisa memberikan tawaran komitmen. Ingat ibu-ibu, tawaran komitmennya bukan dengan Angelina Sondak, enggak. Masya Allah, jangan. Bukan juga dengan sahabat Al-Mahira, tapi dengan Allah sendiri. Ini cuman perantaranya aja. Ibu-ibu ikhlas, ibu-ibu niatkan yang terbaik, mudah-mudahan ya Allah jabah. Niatkan dalam hati, ya Allah dalam sedekah ini saya niatkan yang pertama, misalkan ya kebutuhan saya yang mendesak terpenuhi. Saya nggak tahu kebutuhan terdesak apa yang ibu-ibu alamin. Kedua, kalau ada yang punya utang, mudah-mudahan dengan sedekah ini utang saya bisa lunas. Yakin loh ibu-ibu, logikanya nggak masuk. Keluarin duit kok utang lunas. Tapi nanti ibu-ibu lihat cara Allah bekerja. Tapi syaratnya cuma satu, Allah minta hatinya. Kalau hatinya belum siap, Allah nggak akan jabah. Karena Allah tahu ketika aku berikan kekayaan yang terlalu berlimpah kepadamu, engkau akan menjadi sombong. Dan kau sombong dan kau lupa dengan pemberinya.